Jadi hari ini kita akan bahas tentang perencanaan lokasi pabrik atau perencanaan lokasi perusahaan. Sebetulnya ini materi yang mengajarkan kita ya, materi ini nanti mengajarkan kita tentang, mana lokasi yang paling baik dari sisi pembiayaan, gitu ya, dari sisi biaya. Ingat kalau namanya biaya prinsipnya harus murah kan. Kenapa penting ya, bab ini kita pelajari? Begini, kalian kan semuanya kerja dong, sudah pasti, kalian tahu ya, di mana perusahaan kalian misalnya ada cabang, cabangnya entah di mana gitu kan. Nah, kepikiran nggak, terfikir nggak sama oleh kalian itu apakah lokasi yang ada di cabang-cabang itu, strategis atau tidak, misalnya gitu. Atau masalah-masalah seperti apa yang dihadapi oleh masing-masing cabang itu di lokasi mereka, gitu. Nah ini penting, kenapa? Karena kalau salah memilih lokasi, terutama dari aspek pembiayaan ya, jadi kalau kita salah memilih lokasi, ini akan bermasalah intinya dengan kegiatan produksi jangka panjang gitu ya, ataupun dari pembiayaan pembiayaan, selanjutnya lah gitu ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan ya, di mana sekarang ini banyak perusahaan yang sekarang kesulitan menentukan atau memilih atau memperoleh lahan lokasi untuk perusahaannya. Sementara di sisi lain perusahaan itu harus berkembang. Salah satu tuntutan perkembangan perusahaan adalah dia memang harus melebarkan sayap, dia harus menambah jumlah karyawan, dia harus membuat instalasi bangunan untuk gudang dia dan seterusnya. Ini salah satu tuntutan dari perkembangan perusahaan yang baik kan. Nah, persoalannya adalah tidak semudah yang kita pikirkan. Bahwa, mau tidak mau kan dia harus menentukan sebuah lokasi, sebuah tanah, beli tanah, ngebebasin lahan, macam-macam kan. Nah, jadi nggak semudah itu sebetulnya. Nah, banyak perusahaan akhirnya kita coba lihat deh, gitu ya, yang akhirnya memaksakan, eee, sebuah tempat atau sebuah lokasi gitu jadi kantor dia, ya kan? Atau jadi kampus misalnya gitu. Padahal sebetulnya, peruntukan bangunan tersebut atau peruntukan lokasi tersebut tidak boleh untuk, usaha atau bisnis. Di sini ada nggak yang, tinggal di daerah kota wisata atau Cilengsi sekitarnya gitu? Hah? Kalau kalian itu jalan-jalan ke kota wisata gitu ya, di situ banyak sekali, kafe, kemudian restoran gitu ya, yang sebetulnya mereka berdiri itu dari bangunan rumah gitu. Nah ini, sampai hari ini antara developer dengan para pengusaha itu, sekarang masih konflik ya, karena peruntukannya sudah salah gitu loh. Jadi yang seharusnya untuk perumahan jadi bisnis gitu. Nah tapi mau gimana lagi ya, nah, inilah tuntutan yang, dilema lah ya, dilema dari hal itu. Nah, ini situasi yang harus kalian tahu dulu, kenapa akhirnya kita belajar tentang penentuan lokasi yang, strategis ini sangat penting. Jadi ada beberapa indikator ya, ketika kalian nanti menentukan sebuah lokasi ini layak atau tidak ya, dan indikator ini sebetulnya harus ada secara umum. Satu, kalau kamu ingin menentukan lokasi yang baik atau tidak, maka pastikan di situ lokasinya ada nggak konsumennya atau ada nggak pasarnya. Kamu mau buka cabang gitu kan, katakanlah kamu punya usaha, kemudian kamu ingin buka cabang. Usaha kamu misalnya usaha kue lah ya. Nah, terus ada satu lokasi yang kamu, kayaknya bagus nih kalau buka toko lagi di sini gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang mau beli nggak di situ? Kalaupun ada gitu ya, berapa jumlah pembeli yang biasanya akan beli itu? Dan siapa saja mereka? Di mana mereka? Gitu kan? Berapa usia-usia mereka? Nah, database konsumen itu sebetulnya artinya yang harus kamu, miliki. Artinya survei dulu kan. Kamu harus tahu dulu siapa konsumen kamu, di mana, berapa jumlahnya, bagaimana mereka dan seterusnya. Paham? Nah, yang kedua, pastikan ya, dalam menentukan lokasi nanti, apakah kamu bisa mendapatkan bahan mentah, atau bahan baku gitu ya, untuk kebutuhan produksi kamu dengan baik, gitu, dengan mudah, gitu ya. Dan nggak cuma baik dan mudah gitu loh, tapi aksesibilitasnya itu efisien nggak dari biaya.
Kamu buka di Condet, sementara bahan baku kamu di Surabaya. Wah, coba bayangkan, hitung sendiri berapa biayanya, ongkos kirim, resiko di jalan, macam-macam. Itu kan? Nah, pastikan dulu lokasi itu sebetulnya eh, bisa atau tidak gitu loh, mampu atau tidak mengakses bahan baku yang kamu butuhkan di situ untuk produksi. Kalau enggak, pasti akan bermasalah dalam kegiatan produksi. Yang berikutnya, penetapan harga yang layak. Nah, ini maksudnya harga jual ya. Harga jual kamu nanti di setiap lokasi itu tolong ditentukan gitu loh. Contoh gini deh, kamu ingin buka 2 cabang gitu ya. Yang satu di Condet, yang satu lagi di Pondok Indah. Nah, coba bayangkan. Nah, barang yang kamu jual mungkin bisa sama saja, nggak masalah sih gitu. Tapi masalahnya adalah ketika kamu menetapkan harga yang sama, ini jadi masalah. Artinya dalam hal ini kamu memang harus perhatikan dulu, ya. Perhatikan dulu situasional yang terjadi pada produk kamu, walaupun itu produknya sama. Penetapan harga yang layak berapa? Satu, yang kedua, penetapan harga yang layak ini juga tidak lepas dari ya berapa margin atau pendapatan yang nanti kamu bisa dapatkan gitu ya untuk bisa menutupi biaya-biaya operasinya. Ingat, setiap lokasi punya karakter berbeda. Sehingga biaya-biaya pun di setiap lokasi itu berbeda-beda. Saya pernah punya pengalaman gini. Waktu bulan kemarin itu saya ke Bontang ya. Makan berdua sama teman sih ya, berdua sama teman. Satu porsi pecel bebek kalau di Jakarta paling 20.000 ya, 20.000, 25.000 gitu loh. Pecel bebek loh itu. Nah, kita berdua di sana pecel bebek 85.000 gitu. Padahal cuma pecel bebek sama teh tawar. Ayo, kenapa bisa sampai 80.000? Ya, dikarenakan biaya hidup di sana tuh tinggi di Bontang itu. Bontang pulau yang ada di tengah laut gitu, ya. Nah, sementara PAD mereka juga tinggi, tapi biaya hidup juga tinggi. Nah, ini salah satu contoh gambaran karakteristik ya dari sebuah lokasi. Jadi kamu tidak bisa menjual di bawah 40.000 gitu, ya. Bisa tekor kamu karena biaya di sana. Di Kepulauan Seribu juga sama loh. Nah, harga semen di Jakarta itu cuma 60 ribuan. Harga semen di Kepulauan Seribu, karena minggu kemarin saya baru survei itu di Kepulauan Seribu ya dengan bupati dan lurahnya. Nah, itu bisa sampai 150.000 per satu kantong semen. Nah, ini coba bayangkan gitu loh. Kalau kamu buka cabang, buka perusahaan, buka toko di Kepulauan Seribu gitu, mau jual berapa brownies kamu? Atau lemper kamu dah gitu. Ya. Terus satu lagi, tahu nggak? Kalau kamu jalan-jalan di Kepulauan Seribu gitu ya, kamu buka usaha wisata misalnya gitu, berapa tarif harga becak? Becak di Pulau Pramuka itu ya, itu harganya 200.000. Nah itu sekali jalan gitu ya. Itu karena kita waktu itu survei dari Pemda yang memfasilitasi. Coba kalau kamu jalan wisatawan gitu, 700.000 diembat. Ini kan luar biasa gitu loh, biaya hidup di sana gitu. Itu ya, itu maksudnya coba tentukan nanti harga berapa yang layak di lokasi kamu itu nanti. Kemudian mudah mendapatkan tenaga kerja. Nah ini satu lagi yang penting ya, ketersediaan tenaga kerja ya. Nah, kamu buka usaha, kemudian karyawan kamu rumahnya jauh-jauh gitu loh. Nah, berapa ongkos dia? Dan berapa pula kamu harus gaji per bulan mereka semua? Kan gitu. Ini pasti akan cost-nya tinggi sekali. Nah, makanya banyak sekarang strategi perusahaan adalah mempekerjakan putra daerah ya atau penduduk setempat gitu ya. Tapi kendalanya adalah nggak banyak penduduk setempat atau putra daerah yang sesuai kriteria perusahaan. Ini contoh saya di Perumahan Harvest. Developernya kan itu dari Perumahan Harvest. Ya, sulitnya adalah kalau mempekerjakan masyarakat kampung sekitar. Gitu loh, pendidikannya rata-rata SD, yang nggak lulus juga banyak. Gitu kan, mau ditempatkan sebagai staff officer kan nggak mungkin. Gitu loh, megang komputer juga nggak pernah. Kan gitu, repot nih. Sementara kalau mau mendatangkan perumahan saya kan di Cilengsi ya, mendatangkan karyawan yang sekualified ya dari Jakarta, berapa ongkosnya. Nah ini kan dilema. Nah ini pastikan dulu ya, ada nggak ketersediaan tenaga kerja yang ideal di situ. Kemudian mudah memperluas perusahaan, pasti ya. Memperluas perusahaan, contoh gampang gini. Jadi salah satu konsekuensi kenapa kamu harus
cermat menentukan lokasi yang baik adalah karena pastikan ketika nanti lokasi itu terpilih, mampu mengembangkan usaha kamu lebih besar lagi. Salah satu konsekuensi pengembangan itu adalah kamu memang harus membuat lokasi-lokasi baru untuk bangunan-bangunan yang baru, kan gitu ya. Sulitnya sekarang yang saya sampaikan tadi ya, bahwa banyak perusahaan akhirnya memaksakan lokasi yang sedemikian rupa deh gitu, jadi kantor gitu loh. Yang sebenarnya rumah jadi kantor. Berikutnya, nah ini dia ya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ya, faktor-faktor yang harus kalian perhatikan. Ini pengembangan dari yang saya jelaskan tadi ya. Nah, terbagi dua ya dalam menentukan lokasi, faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer itu artinya faktor yang wajib ada sebetulnya ya. Wajib ada. Kalau salah satu dari faktor ini tidak ada akan bermasalah. Akan bermasalah dengan kegiatan atau ritme produksi kalian nanti seterusnya. Kalau faktor sekunder boleh ada atau boleh tidak ada. Kalaupun ada jauh lebih baik, kalau tidak ada pun tidak mengganggu. Tidak mengganggu ritme produksi kalian, gitu ya. Apa saja faktor primernya? Sebetulnya tadi udah saya jelaskan secara umum. Satu, letak pasar. Betul ya, letak pasar itu harus kamu pastikan dulu. Dari lokasi kamu radius berapa kilo gitu loh, pasar, benar-benar pasar ya. Dan konsumen dalam hal ini gitu ya. Apakah konsumen itu jauh-jauh rumahnya gitu? Kamu buka kantor di Jakarta, konsumen kamu banyak yang di Surabaya. Coba bayangkan, ya. Apakah dia dari Surabaya harus ke Jakarta? Kan nggak mungkin. Mau nggak mau kamu gimana caranya? Oh, dipaket Pak. Lah dipaket bisa nggak jamin resiko di perjalanan macam-macam, ongkosnya dan seterusnya. Nah kayak gini harus diperhatikan. Ya, yang berikutnya bahan baku tadi sudah kita jelaskan. Tenaga kerja pasti. Tenaga listrik atau energi, iya itu wajib. Air, tentunya air yang bersih ya. Nah, kemudian ketersediaan alat angkut atau transportasi, ini penting. Hal-hal ini wajib ada. Kalau tidak ada akan bermasalah, gitu ya. Kalaupun ada tapi biayanya terlalu mahal atau terlalu tinggi gitu ya. Ini akan harus jadi pertimbangan perusahaan kamu untuk keputusan. Kalau memang tetap ingin milih lokasi tersebut, gitu. Nah, kemudian faktor sekunder tadi saya bilang ya, bisa ada, bisa tidak. Tapi kalaupun ada, sangat membantu ya dalam proses produksi kamu. Nah, apa contoh perumahan, pendidikan, ya, shopping mall lah, shopping center, telekomunikasi, sinyal tuh ya terutama. Nah, kemudian kesehatan ya, rumah sakit ya, kemudian keamanan dan seterusnya. Nah, sikap masyarakat ini juga penting sebetulnya ya. Peraturan pemerintah ini juga penting ya, peraturan lingkungan hidup itu harus kamu perhatikan. Nah, kayak gini-gini ya, faktor-faktor ini yang harus sebetulnya disiapkan atau dipertimbangkan oleh perusahaan kamu supaya nanti tidak ada kendala dalam kegiatan produksi nanti. Berikutnya, nah, ini yang tadi saya bilang, ada beberapa metode atau alat hitung yang nanti akan kita gunakan atau kita pelajari dalam mata kuliah ini, ya, untuk menghitung lokasi yang terbaik, gitu ya. Nah, yang pertama saya perkenalkan namanya faktor rating. Oke? Faktor rating. Apa nih maksudnya? Jadi faktor-faktor yang kita rating, kita peringkatkan, gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Yuk kita langsung aja ya. Ini untuk teorinya nanti kalian silakan pelajari aja. Tapi saya akan kasih teknik menghitungnya dan teknik membacanya. Oke, nih contohnya ini nih. Ya kalau namanya faktor rating itu ciri khasnya adalah tabelnya seperti ini. Yang kedua ada bobot. Biasanya dalam bentuk persentase ya. Ingat, ini dalam persentase. Nah, bagaimana menentukan bobot ini gitu ya? Ini kok ujuk-ujuk ada 25, ada 20, dari mana nih? Nah, salah satu kunci dari menghitung faktor rating adalah faktor subjektivitas. Nah, kalian catat tuh. Ya, subjektivitas atau penilaian subjektif dari si apa istilahnya ya, surveyornya ya, penilainya gitu loh. Untuk menentukan lokasi yang terbaik. Nih, faktor rating namanya. Sehingga bagi perusahaan lain yang menggunakan metode yang sama, kadang-kadang bisa berbeda angkanya. Contoh ya. Saya langsung aja contoh. Ini ada kasus ya. Ini ada kasus.
di mana ada dua lokasi yang sebetulnya bagus, sama-sama bagus. Nah, tinggal kita pilih nih lokasi mana yang baik kan gitu ya. Nah, ceritanya ini ada dua perusahaan atau tiga perusahaan deh, perusahaan A, B, dan C gitu ya. Nah, ini masing-masing perusahaan beda kepentingan loh, pada lokasi yang sama pula gitu. Jadi si A itu juga melihat lokasi 1, 2 itu bagus, si B melihat lokasi 1, 2 bagus, si C melihat lokasi 1, 2 bagus gitu. Sama-sama kepengen menempati di antara lokasi itu. Kan gitu ya ceritanya. Tapi nanti di lapangan biasanya penilaian mereka masing-masing beda loh. Gitu. Nah, sehingga menentukan bobot juga bisa berbeda gitu loh. Contoh untuk letak pasar bagi si A gitu ya, bobotnya bisa jadi cuma 20, tapi si B 25, si C bisa jadi cuma 10 gitu loh. Nah, jadi ingat tadi saya katakan memang faktor rating ini tidak lepas dari sudut pandang dan kepentingan dari si penilainya. Dalam hal ini perusahaan yang ingin menempati di lokasi itu. Gitu ya. Nah, ini. Jadi bagaimana tekniknya? Nih secara umum, baik, pertama ya, kalau nanti ada soal, ini adalah bentuk standar dari tabelnya. Di sini ada faktor-faktor yang ingin kalian cantumkan, apa saja kebutuhan yang ingin kalian sediakan, atau apa saja sih fasilitas yang harusnya ada di lokasi itu untuk kebutuhan kalian. Gitu ya, untuk kebutuhan perusahaan kalian. Nah, cantumkan di sini. Kebetulan hanya ada 7. Tapi biasanya di lapangan ya, dalam praktek sesungguhnya, ini lebih dari 7 loh. Ya, nanti ada beberapa contoh ya. Nah, ini bisa sampai 20, bisa sampai 50. Oh, nggak masalah. Karena apa? Karena faktor-faktor inilah yang memang harus ada untuk kelancaran usaha kalian di lokasi-lokasi ini, gitu ya. Jadi ini, kolom yang pertama adalah faktor apa saja, nanti tolong diinventaris. Sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya nomor 1 itu yang paling mendesak atau yang paling penting. Nah, makin ke bawah itu yang kepentingannya makin kecil. Bukan nggak penting ya, yang kepentingannya makin kecil. Gitulah ya kira-kira. Nah, sebentar. Oke. Nah, berikutnya penentuannya tadi saya katakan ya tergantung dari kebutuhan, kepentingan dan faktor subjektivitas si perusahaan atau si penilai masing-masing gitu ya. Nah, bisa 25, bisa dan sebagainya. Tapi ingat, ya, satu hal yang harus kalian garis bawahi, menentukan bobot dalam persentase ini, ketika nanti kalian jumlahkan sampai ke bawah harus 100%. Ngerti ya? Itu. Jadi, bisa jadi nih faktor ini lebih dari 7, misalnya sampai 20 faktor lah gitu ya. Nah, nggak masalah. Di antara faktor-faktor itu misalnya ada yang bisa kalian kasih angka 0,1%. Oh, nggak apa-apa kalau menurut kalian itu tidak terlalu penting tapi harus ada gitu ya. Atau ada yang 0,5%, nggak masalah gitu. Tapi ketika kalian jumlah bobot ini harus mencapai 100%. Itu ya kira-kira ya, perhatikan dulu. Nah, yang berikutnya adalah lantas kalau sudah ditentukan bobot bagaimana? Nah, survei dong. Survei dong ke dua lokasi ini. Misalnya ada dua lokasi ya. Nah, bagaimana cara surveinya? Ya biasanya kamu utuslah salah satu karyawan atau kamu sendiri datang ke sana, sehingga nanti kamu akan melihat masing-masing lokasi ini bagaimana menurut kamu. Ingat, ya tadi saya bilang ini nggak lepas dari faktor subjektivitas si penilai, kan gitu ya, atau si perusahaannya. Contoh gampang lah aja langsung ya. Nih, ketika kamu datang misalnya lokasi 1 ini, kamu melihat letak pasar itu kamu kasih angka 100 deh. Menurut kamu ini bagus banget letak pasarnya, oke ya. Nah, menurut begitu kamu datang di lokasi 2 gitu ya. Nah, menurut kamu letak pasarnya ini ya kamu kasih angka 80 lah. Kenapa? Ya mungkin banyak hal yang kamu bisa lihat artinya cukup jauh lah gitu kan, atau fasilitasnya nggak terlalu bagus dari lokasi 1 lah dan sebagainya sehingga angkanya 80. Kan gitu kejadiannya. Bisa dipahami ya maksud saya ya? Nah, begitu juga dengan letak bahan baku misalnya gitu. Lokasi 1 menurut kamu nih ya, karena kamu yang survei, 90, lokasi 2 100 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke ya. Nah, kemudian dikali. Simpel kok ini cara menghitungnya. Jadi 100 kali 0,25 ya 25. 80 kali 0,25 ya 20. Kan gitu ya. Nah, kemudian 100 kali 0,2 ya 20 dan seterusnya. Ini simpel sekali. Nah,
Sehingga setelah kamu menghitung masing-masing item dari faktor-faktor ini, jumlahkan ke bawah. Nah, ini hitung sampai bawah. Nah, ceritanya di lokasi 1 itu ketemu angka 96, lokasi 2 ketemu angka 90, gitu kan. Nah, di dalam faktor rating ini, ya, yang kamu pilih adalah angka tertinggi. Oke? Ingat, kalau kamu menggunakan faktor rating, ya biasanya kamu nanti setelah menghitung, maka pastikan hasilnya itu pilih yang angka tertinggi. Artinya kenapa harus angka tertinggi? Yaitu artinya bahwa seluruh faktor-faktor ini kebanyakan kamu nilai tinggi, kamu nilai bagus. Nah, itulah pilih yang bagus. Itu aja. Kecuali kalau biaya. Kalau biaya itu nanti ada ya namanya analisa ekonomis. Nah, kalau biaya udah otomatis harus paling rendah gitu, jangan kebalik. Oke ya, baik. Nah, sehingga di dalam contoh ini maka lokasi 1 yang lebih menguntungkan dong. Iya, karena dari sisi penilaian infrastrukturnya ya, itu intinya. Nah, ini contoh misalnya sebuah perusahaan multinasional bergerak dalam bidang manufaktur, ponsel, ya perusahaan itu menggunakan factor rating method dan metode pembobotan. Oh ya, satu lagi buat kalian ya, saya kasih inspirasi nih. Jadi metode-metode ini atau dalam hal nanti manajemen produksi, kalian nanti kan akan kita belajar banyak metode-metode dalam pertemuan berikutnya ya. Itu saya kalau boleh kasih tips untuk kalian, ini bisa kalian jadikan bahan skripsi loh. Kalian sudah bisa harusnya kalian sudah bisa memilah dan memilih nih mana yang cocok gitu loh. Ya. Misalnya kalau memang ada di perusahaan kalian persoalannya yang mirip-mirip seperti ini, udah ambil aja mulai datanya gitu ya. Nah, cicil aja gitu. Nah, coba-coba hitung jadi deh gitu. Jadi pas begitu kalian seminar proposal nggak lama-lama gitu intinya. Ini ya, karena ini sebetulnya yang saya ambil ini juga dari jurnal-jurnal penelitian gitu ya, yang ternyata kasusnya real gitu di lapangan. Gitu. Nah, ini ada contoh ya, contoh. Ini ada kota A, kota B, kota C. Nih mana yang paling baik? Nah, caranya tadi yang saya sampaikan gitu ya, kalau kita menggunakan faktor rating. Nah, ini kan beda nih, ya kan? Ada sampai kebijakan pemerintah nih, ada nih geologi, gitu kan? Kemudian harga tanah pula. Nah, artinya itu yang tadi saya bilang, faktor-faktor itu kamu harus inventaris dulu sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya, yang harus tersedia di lokasi masing-masing. Gitu. Nah, kebetulan dalam kasus ini ya yang kebutuhan-kebutuhan yang harus tersedia misalnya seperti ini tadi, harus ada kedekatan dengan distributor, kedekatan pemasok dan seterusnya. Nah, kemudian pembobotan tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, kamu coba inventaris dulu sehingga hasilnya nanti jadi 100% atau angka 1. Gitu ya. Nah, ini kan kebetulan tidak berurut ya, ada 0,6, 0,8, 0,10 di sini kan gitu ya. Nah, layaknya memang harus diurut supaya lebih mudah, gitu aja intinya. Paham ya? Baik, ini contoh ya, contoh dan untuk pertemuan ini sekaligus saya jadikan tugas kalian untuk menghitung mana lokasi terbaik, kota A, B, atau C. Jadi ini soal untuk kalian tolong kerjakan. Ini faktor rating. Nah, ini contoh keduanya. Gedung mana yang terbaik? Gedung A, B, C, atau D, gitulah ya. Ini dari harga, bukan harga nih. Harga, kondisi bangunan, keamanan. Ini adalah inventaris dari faktor-faktor yang dibutuhkan, gitu. Sama, cara penghitungannya sama. Bobotnya udah disediakan, yang penting bobotnya udah disediakan, gitu ya. Nah, ini dia. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua dari apa namanya? Metode yang pertama yaitu faktor rating, gitu ya. Nah, berikutnya adalah analisa ekonomis. Oke ya, analisa ekonomis. Kita masuk metode yang kedua. Nah, di analisa ekonomis ini ada dua hal yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi, hal yang pertama, kalian wajib menghitung dan menentukan lokasi yang terbaik dari faktor biaya. Makanya di sini aspeknya kuantitatif namanya, ya, kuantitatif. Nah, yang kedua, kalian wajib menghitung ya
dari aspek kualitatif, yaitu dari aspek-aspek seperti pasar, bahan baku, dan sebagainya. Mirip ya tadi ya, seperti faktor rating tadi ya. Betul. Tapi sedikit berbedanya adalah di sini ditentukan seperti, kalau kuesioner kan kalian biasanya pernah lihat ya, yang baik, baik sekali, cukup, kurang, kurang sekali, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti artinya kalian perlu membuat scoring, namanya skor, angka-angka skor untuk kategori baik gitu ya. Nah, ini angkanya 4, baik sekali angkanya 5, kamu buatkan itu gitu ya. Kalau kurang sekali angkanya 1. Nah, kemudian di sini juga tetap kamu melakukan survei sebetulnya nanti, sehingga setiap lokasi ini, lokasi 1, 2, 3, dan 4 ini pastinya akan berbeda-beda kamu kamu hitung ya. Kalau tadi di faktor rating ada bobot, sekarang ini modelnya scoring, intinya gitu. Ya. Scoring. Di lokasi 1 pasti kamu akan berbeda dengan lokasi 2 penilaiannya dalam pasar misal gitu. Pasti. Gitu ya. Nah, lantas bagaimana untuk metode ini? Begini, langkah berikutnya ketika kalian nanti sudah menghitung ya dari aspek pembiayaan, ini kan biaya semua nih, ya. Maka antara aspek biaya dengan aspek sarana dan prasarana ini kualitatifnya harus sinkron. Harus sinkron. Yuk, kita langsung contohnya ya, kita bahas contohnya. Contoh, di sini ada 4 lokasi ya. Nah, sekarang kita tentukan mana lokasi yang terbaik gitu kan. Data-datanya udah diperoleh nih. Gitu. Nah, kalau misalnya gini, kalau kamu mau bikin usaha di lokasi 1, nah maka nantinya akan mengeluarkan tenaga kerja sebesar biaya tenaga kerja 380 juta. Tapi kalau di lokasi 2, biaya tenaga kerja kamu nanti akan sebesar 397 juta ya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam hal transportasi, kalau kamu buka usaha di lokasi 1, itu hanya mengeluarkan 98 juta transportasi. Justru di lokasi 2 makin turun, lokasi 3 makin turun, dan seterusnya. Nah ini ceritanya data tersebut. Sehingga kamu bisa hitung lah ya, dari setiap lokasi ini mana biaya termurah. Nah, kebetulan biaya termurahnya ada di lokasi 2, yaitu 526. Udah selesai? Belum. Karena kamu harus menghitung aspek kualitatifnya tadi. Yang ini. Paham ya? Ini kan kamu survei juga nanti nih. Gitu. Menurut kamu, gitu ya, lokasi 1, pasarnya bagaimana? Oh, baik. Oke, kasih aja baik. B, berarti angkanya kalau diskor jadi 4 dong. Oke. Lokasi 2 gimana pasarnya? Oh, baik sekali. Oke, berarti angkanya 5 skornya. Kan gitu aja. Ya. Nah, lokasi 3 bagaimana? Baik. Dan lokasi 4 baik sekali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini masing-masing kamu survei. Nah, tentukan. Dihitung ya. Dihitung, ternyata lokasi 1 setelah dihitung angkanya 45, lokasi 2 49, lokasi 3 46, lokasi 4 49. Kan gitu ya? Nah, persoalannya udah selesai? Belum, masih belum. Tadi saya bilang, di metode analisis ekonomi ini, antara kualitatif dan kuantitatif harus sinkron. Oke? Yang pertama, kita lihat dulu dari aspek pembiayaan, yang paling rendah adalah lokasi 2, sebesar 526, ya kan? Nah, tapi coba kita lihat. Di analisa kualitatif ini, ada 2 angka yang tinggi. Gitu kan? Ada 2 angka yang tinggi, lokasi 2 dan lokasi 4 ini berarti sama-sama bagus. Ya kan? Nah, mana yang harus kamu pilih? Idealnya dalam teori ini, lokasi 2 lah yang sebaiknya kamu pilih. Karena apa? Karena ternyata lokasi 2 dari aspek pembiayaan pun sudah murah. Gitu ya? Sudah murah, 526 tadi. Nah, masalahnya gitu, di lapangan 1 dan minimal di UTS deh gitu. Ada kalanya dalam membuat soal nanti gitu ya, ini nggak sinkron nih. Ya, gimana ceritanya nih nggak sinkron? Contoh misalnya, ya, setelah kamu hitung dari aspek biaya yang terbaik lokasi 2 karena lebih murah, gitu kan? Tapi setelah dari aspek kualitatifnya, gitu, ternyata yang paling paling tinggi adalah lokasi 3 misalnya. 3. Ya, katakan angkanya 70 gitu, yang lainnya 40 semua. 70. Nah, ini gimana?
Padahal lokasi 3, coba kita lihat. Murah nggak dia? Nggak murah. Tuh, tinggi dia 554 dari biaya. Dipahami ya? Sampai sini ya? Gimana caranya trik menjawabnya nih, Pak? Itu. Nah, ini gampang gini loh. Tipsnya adalah berdasarkan hasil analisa, hasil penghitungan, gitu kan? Nah, maka didapatkan dari aspek biaya yang terbaik adalah lokasi 2 sebesar bla 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 bla. Gitu ya? Nah, namun dari aspek kualitatif, nah didapatkan angka sebesar bla 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 yang ada di lokasi 3. Gitu kan? Nah, cuma itu aja udah gitu loh. Terus keputusannya bagaimana? Keputusan kembalikan kepada si yang berwenang. Udah cuma itu aja, simpel. Gitu. Jadi gini loh, maksud saya begini, tolong perhatikan ya, dengar baik-baik. Kadangkala ada satu hal yang harus kalian pahami ketika nanti kalian berada posisi cukup tinggi lah di perusahaan kamu. Ketika kamu menentukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, itu tidak bisa hanya melihat dari satu hal saja. Jadi banyak harus yang kalian pertimbangkan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara, metode gitu ya untuk menentukan keputusan, ya kan? Tapi dalam prakteknya di lapangan, metode ini seringkali ya harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ya kalau kamu sebagai manajer nggak mungkin kamu hanya berpatok keputusan dari sini saja, gitu. Sehingga harus kamu tentukan dari politiknya, situasi ekonomi dan sebagainya. Nah, seringkali itu yang menyebabkan keputusan seringkali nggak sinkron ya antara data yang dihitung dengan hasil yang diputuskan. Nggak masalah sih selama itu fine-fine aja gitu ya. Nah, jadi ada kalanya misalnya, wah walaupun lokasi 3 itu biayanya tinggi, tapi nyaman. Oke, akhirnya perusahaan lebih baik memilih itu. Gitu kan? Nah, daripada kita cari biaya murah, tapi ternyata fasilitasnya airnya nggak bagus, udaranya nggak, nah kayak gitu-gitu, lebih baik kadang perusahaan lebih memilih worth it-nya gitu ya, worth it-nya gitu loh. Sepadan atau tidak. Oh gitu aja. Jadi faktor itu yang menjadi pertimbangan. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, berikutnya. Oke. Nah, metode berikutnya adalah metode perbandingan biaya. Ya, metode perbandingan biaya. Jadi di dalam metode ini nanti kita akan membandingkan lokasi mana yang terbaik dari aspek biaya. Ya, untuk pengertiannya silakan kalian baca sendiri teorinya. Tapi begini deh, kalian pasti udah paham lah ya, udah familiar lah ya dengan istilah-istilah yang namanya total cost, variable cost gitu ya, dan fixed cost gitu ya. Nah, tolong pelajari lagi kalau ada yang masih belum ngerti ya. Nah, ini supaya nggak ketinggalan nih materi kita. Nah, sehingga begini. Ini ada contoh langsung aja ya. Nah, contoh eh, ada 3 lokasi. Nah, berdasarkan hasil penghitungan data, pengumpulan data, diperolehlah data biaya dari masing-masing lokasi. Jadi lokasi pertama, nah biaya per bulannya itu 320.000. Lokasi kedua, biaya tetap per bulan 150. Lokasi ketiga, biaya tetap per bulannya itu 200.000. Gitu ya. Nah, sementara untuk biaya variabelnya itu Rp5 per unit. Variabel itu artinya kan rupiah dikali jumlah barang ya, atau quantity ya, namanya variabel. Nah, untuk lokasi kedua ini 20 rupiah per unit dan seterusnya. Paham ya posisi soal ini ya? Nah, di sini ada catatan. Sebetulnya ada catatan bahwa kalau produksi kamu ya di salah satu lokasi ini gitu ya, hanya sebatas 15.000 unit saja per bulan, maka biayanya tetap. Oke, segini 320, 150 dan seterusnya. Tapi kalau volume produksi kamu lebih dari 15.000 atau mentoknya 20.000 aja gitu ya, maka biaya tetapnya berubah nih untuk semua lokasinya. Paham ya? Nah, jadi kalau di atas 15.000 lokasi satu yang tadinya 320 bisa jadi 350 sekarang. Nah, yang tadinya 150 di lokasi 2 sekarang 300 dan seterusnya. Kalau di atas 15.000. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga soalnya adalah
tentukan lokasi mana yang terbaik, gitu ya. Kalau volumenya adalah 10.000, terus kalau volumenya 15.000, mana yang terbaik? Kalau 16.000, mana yang terbaik? Pertama, ya, saya kasih rumusnya, bahwa sebetulnya metode ini kita hanya menghitung rumusnya ini aja kok. Nih, TC sama dengan FC, ya, plus variable cost dikali quantity, gitu ya. Sehingga kalau berdasarkan rumus ini, gitu ya, kalian bisa lihat sendiri untuk lokasi A, B, atau C, lokasi 1, 2, 3 ya, lokasi 1, 2, 3, rumusnya sebetulnya rumus dasarnya kan cuma ini aja nih, 320 kan fixed cost-nya tadi. Kemudian 5 variable cost-nya kan, dan kuantitinya nanti yang mau kita hitung berapapun. Nah, ini dia cara menghitungnya, jawabannya. Jadi, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana kalau coba hitung berapa kalau volume produksinya 10.000, 15.000 gitu kan, dan 16.000. Nah, ini cara penghitungannya. Tinggal kamu kalikan saja kalau variable cost-nya. Jadi variable cost-nya 5 kali 10.000 hasilnya adalah 50.000, kemudian total biayanya adalah jadi 370.000 dan seterusnya. Nah, setelah dihitung lokasi terbaiknya untuk volume 10.000 itu ada di lokasi B atau lokasi kedua. Untuk volume 15.000 kebetulan sama ya, karena ini biayanya lebih murah. Dan untuk lokasi dengan volume 16.000 ternyata lokasi A yang terbaik. Simpel ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya minta kalian untuk mengerjakan tugas ya. Dari yang saya sampaikan tadi, ya, contoh 2 dan contoh 1 ya. Nah, kerjakan ini nanti sambil nanti kalian mengerjakan, saya akan siapkan ruang Google Classroom-nya ya.